Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Masih di channel Junaidi Fayad. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 1 dari tema 1 subtema 2. Adapun materi yang akan kita pelajari pada pembahasan ini adalah yang pertama, perkembangbiakan hewan. Nah, di sini ada gambarnya ya. Kemudian yang kedua, pengaruh kondisi geografis terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah ide pokok dalam teks laporan. Oleh karenanya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk silakan simak dan cermati baik-baik video pembelajaran ini agar kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Yuk langsung saja kita bahas. Materi pertama adalah seperti yang tadi kita sudah lihat di cover ya, perkembangbiakan hewan. Materi ini adalah materi dari muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan KD 3.1 dan 4.1. Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Sama hal seperti manusia ya. Jadi hewan juga untuk melestarikan jenisnya, keturunannya harus dengan cara berkembang biak. Adapun cara perkembangbiakan hewan itu terdapat 3 cara. Yang pertama adalah vivipar, melahirkan. Kalau di sini kedua ya, bertelur atau ovipar, dan yang ketiga adalah bertelur kemudian melahirkan, disebut dengan ovovivipar. Jadi kalau manusia hanya 1 dengan cara melahirkan, kalau hewan ada 3 yang biasa kita sebut dengan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Jangan sampai terbalik atau tertukar artinya, karena ketika tertukar artinya maka kamu akan salah dalam menyebutkan contoh dari masing-masing cara perkembangbiakan tersebut. Pertama, seperti yang tadi sudah kita saksikan ya di awal, bahwa hewan itu berkembang biak salah satunya dengan cara bertelur. Nah, di sini ada gambar ya, ada burung ya. Hewan-hewan petelur memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Nah, ini adalah ciri hewan yang bertelur. Nah, tidak memiliki daun telinga, lihat di kepalanya, bagian kepala hewan ini. Kemudian yang kedua adalah cirinya mengerami. Jadi kalau bertelur otomatis dia pasti akan mengerami telurnya agar telurnya hangat sampai menetas pada saatnya. Contohnya adalah burung, ikan, reptil, dan katak. Nah, ini adalah contoh-contoh dari hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian kalau kita lihat contohnya lagi, hewan berikutnya selain bertelur adalah melahirkan. Ciri yang paling utama antara melahirkan dengan bertelur, nah di sini sudah kita lihat dari gambar hewannya saja ya. Hewan yang melahirkan memiliki beberapa ciri, yaitu memiliki daun telinga. Nah, di sini ada daun telinga. Contoh hewannya yang diambil adalah kelinci ya. Dan tubuhnya ditutupi rambut. Nah, ada rambut, ada bulu-bulu yang ada di tubuhnya. Dan ini merupakan ciri dari hewan melahirkan atau makhluk yang melahirkan. Sama seperti manusia sebenarnya. Kategorinya melahirkan, memiliki rambut, dan memiliki daun telinga. Contohnya di sini, kalau kita sebutkan beberapa contoh yang lain selain yang ada di gambar adalah kelinci, sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, dan landak. Semuanya memiliki daun telinga. Jadi kamu otomatis bisa nih ketika nanti ada soal, kamu ditanya, maka kamu harus bisa menyebutkan contoh-contoh lain selain yang diberikan pada gambar. Kemudian yang ketiga, contoh hewan yang berkembang biak di sini adalah, kalau di sini kita lihat gambarnya adalah kuda laut ya, bukan kuda yang ada di daratan, melainkan kuda laut. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan disebut juga dengan ovovivipar. Nah, hewan ovovivipar ini memiliki ciri khusus dibandingkan dengan hewan bertelur dan melahirkan. Jadi berbeda dengan kedua hewan tersebut. Contohnya adalah ikan hiu, kuda laut, dan
platypus. Jadi ini adalah hewan-hewan khusus yang diberikan karunia selain bertelur, melainkan juga melahirkan. Jadi bertelur dulu di dalam tubuhnya, kemudian telurnya menetas, lalu baru dilahirkan. Jadi emang hewan khusus ya. Jadi contohnya ada 3 di sini ya, ikan hiu, kuda laut, dan platypus. Jangan sampai tertukar ya, contoh-contoh yang tadi saya sudah sebutkan, saya berikan. Hewan bertelur, contohnya tadi burung. Hewan melahirkan, contohnya kelinci. Dan di sini contoh dari hewan bertelur dan melahirkan. Atau ovovivipar, contohnya adalah kuda laut. Sesuai dengan gambar. Boleh kamu hafalkan dengan cara melihat gambarnya atau melihat contoh-contoh yang saya berikan. Kemudian kita lanjut ke materi yang kedua. Adapun materinya adalah pengaruh kondisi geografis terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Materi kedua ini adalah materi yang bermuatan ilmu pengetahuan sosial dengan KD 3.1 dan 4.1. Di sini dilihat, kalau kita perhatikan ya, ada dua orang bapak-bapak ya sedang menanam padi. Nah, gunanya untuk menghasilkan beras yang kita konsumsi. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitarnya. Jadi tergantung kondisi geografis lingkungan dia tempat tinggalnya di mana. Kalau tinggalnya di daerah perkotaan, otomatis nggak ada nih seperti ini nih kegiatan ekonominya menanam padi. Kalau di kota pasti dia akan bekerja seperti karyawan pabrik dan lain-lain. Yang kedua, poin kedua yang cukup penting adalah bahwa masyarakat biasanya menyesuaikan mata pencahariannya dengan alam sekitar. Nah, sesuai dengan alam sekitarnya, maka di sini dia berikan contoh, saya berikan contoh ya, adalah dengan cara menanam padi karena dataran rendah dia tinggalnya. Beda hal kalau dia tinggalnya di daerah pinggiran pantai, maka otomatis mata pencahariannya masyarakatnya adalah sebagai nelayan. Jadi setiap daerah sesuai dengan alam sekitar dia tinggal, maka dia akan memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah yang lain, antara dataran tinggi dengan dataran rendah, antara di desa dengan di kota pun begitu juga dengan perbedaan dalam mata pencahariannya. Di sini ada gambar ya, ada padi yang sudah menguning, melainkan sudah dipanen ya padinya. Kawasan berikut terletak di negara Thailand. Menurutmu kegiatan ekonomi apa saja yang dapat dilakukan di negara tersebut? Jadi kalau kamu bisa jawab nih, silakan kamu jawab di negara Thailand itu kira-kira kegiatan ekonominya apa saja ya. Nah, jawaban kamu ada yang betul, ada yang mendekati betul. Nah, sama halnya seperti Indonesia, bahwa negara Thailand adalah negara penghasil padi yang besar di Asia Tenggara. Nomor 1 malah di Asia Tenggara. Mudah-mudahan kita bisa nih melampaui atau melewati batas dari hasil dari pertanian berupa beras di Asia Tenggara dari negara Thailand. Silakan untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, jawablah soal-soal latihan berikut, terdiri dari 4 soal, di mana 4 soal ini adalah soal-soal yang diambil dari video pembelajaran ini. Jawablah soal-soal berikut, 4 soal ini, dengan jawaban hasil karya kamu sendiri tanpa harus meminta atau menerima bantuan dari orang lain. Saya doakan kamu bisa dalam menjawabnya dengan jawaban yang benar dan tepat. Ingat, yang perlu diperhatikan adalah kamu cukup menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, jangan dipotong-potong, sehingga kamu dapat menemukan jawaban-jawaban dari soal latihan berikut. Kita lanjut ya ke materi yang ketiga.
Materi yang ketiga pada video ini dan sekaligus materi yang terakhir adalah ide pokok dalam teks laporan. Nah, ide pokok dalam teks laporan ini adalah materi yang bermuatan bahasa Indonesia dengan KD 3.1 dan 4.1. Ide pokok adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Dan ide pokok pada umumnya terdapat kalimat utama. Jadi dalam setiap paragraf itu kan terdiri dari beberapa kalimat, minimal 2 kalimat suatu paragraf itu akan terbentuk. Nah, di situ ada namanya kalimat utama. Kalimat utama itu nama lainnya adalah ide pokok. Saat mendengarkan laporan secara lisan, nah ini yang perlu penting nih, yang kamu perhatikan. Ketika kamu mendengarkan laporan secara lisan, dengarkanlah laporan tersebut dengan cara seksama, dengan tujuan agar kamu menemukan ide pokok dan isi laporan dengan jelas. Jadi kalau ada laporan yang sedang diutarakan, maka wajib bagi kamu hukumnya untuk mendengarkan secara seksama, tidak berbicara, tidak ngobrol, tidak memperhatikan yang lain, melainkan fokus kepada laporan yang kamu sedang dengarkan. Maka dengan otomatis, dengan mudahnya kamu akan menemukan ide pokok dalam laporan tersebut. Nah, ini ada contoh ya. Jangan lihat dari hewannya ya, tapi ada contoh dari sebuah teks laporan. Hiu martil, nah ini gambarnya hiu martil, oleh masyarakat Indonesia merupakan ikan hiu yang hidupnya berkeliling di perairan laut tropis dan hangat. Bentuk kepala hiu ini memang seperti martil, sehingga membantu mereka membelokkan badannya dengan benar. Hewan ini bereproduksi dengan cara melahirkan seperti mamalia. Namun, bedanya jika anak hiu martil setelah dilahirkan, kemudian ditinggalkan untuk mengurus dirinya sendiri. Jadi bukannya jahat ya, tapi emang ini karakteristik dari kehidupan hiu martil. Setelah dilahirkan, anaknya langsung ditinggalkan karena dia yakin bahwa anaknya itu bisa hidup dengan selamat dengan kemampuan yang harus dia miliki. Nah, kira-kira apa nih yang kamu bisa tarik ide pokoknya atau kalimat utamanya dari paragraf ini? Kalau kamu bisa menemukan jawabannya, maka kamu pada dasarnya sudah paham dari materi ide pokok dari teks laporan. Demikianlah pembahasan kita pada video pembelajaran ini. Pembelajaran 1 subtema 2 di tema 1 kelas 6. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.